kalau ini kita lepas, terus ini kita gantung di tembok, ini adalah wall decor. Halo, ketemu lagi dengan Rianto, masih di Bambu Tresno. Selalu ada cinta di sini. Apakah di sana ada cinta? Nah, teman-teman, sebagai perwujudan cinta dari Bambu Tresno, kita akan berikan wall decor gratis ini ke teman-teman. Caranya subscribe, like, kemudian komen di komentar apapun sebenarnya, tapi kalau bisa komen kata terakhir dari video ini. Nah, teman-teman, Bambu Tresno ada di Yogyakarta, tepatnya di dekat hutan pinus di Jogja, di Pedukuhan Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlinguk, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman baru piknik, baru rekreasi, baru wisata ke Jogja, itu bisa mampir ke Bambu Tresno. Di sini kita bisa ngobrol banyak hal, bertukar pikiran, atau mungkin mau membeli kerajinan juga boleh, atau mau belajar kerajinan juga nanti kita bisa bantu. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang apa saja yang dilakukan Bambu Tresno dalam upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pengrajin menuju masyarakat pengrajin Jogja yang sejahtera. Wow, luar biasa ya. Jadi kondisi pengrajin secara tradisional dulu tidak seperti saat ini. Kalau teman-teman nanti datang ke Bambu Tresno, ke Pedukuhan Tangkil, dulu berbeda sekali. Jadi kalau dulu tiap pengrajin itu membuat kerajinan dari nol, artinya dari bambu dipotong, kemudian sampai kemudian menjadi produk kerajinan bambu seperti ini misalnya, itu dilakukan oleh satu orang, jadi one man show. Itu kenapa kemudian kapasitas dari produk kerajinan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kapasitasnya, karena tidak banyak orang yang mau melakukan memproduksi kerajinan bambu dari nol sampai jadi seperti ini. Atau kemudian kalaupun ada yang mau, tidak semua orang itu punya skill untuk membuat kerajinan bambu dengan kualitas-kualitas tertentu atau dengan desain-desain modern seperti ini. Sebenarnya mereka bisa menggarap kerajinan tapi yang tradisional. Tapi kalau membuat bahan-bahannya seperti ini, wengku, seperti iratan, itu semua orang bisa. Maka kemudian di dalam upaya peningkatan kapasitas produksi, kita teman-teman generasi baru ini kemudian mencoba membuat satu sistem produksi. Jadi sistem produksi itu di mana itu pengrajin yang memang dia bisa membuat produk-produk modern seperti ini, ya mereka hanya merangkai saja. Jadi bahan-bahannya disediakan oleh ibu-ibu yang kemudian memang tidak punya skill untuk membuat kerajinan-kerajinan modern itu. Jadi wengku dibuat, kemudian dibeli secara bahan, iratan juga dibeli secara bahan, eblek dibeli secara bahan. Jadi kemudian ada ekosistem pengrajin penyedia bahan, kemudian ada pengrajin perangkai yang akhirnya itu mewujud menjadi sebuah sistem produksi yang ya kita bilang semi pabrikan seperti itu. Kita bikin satu kelompok yang kemudian ini penyedia produknya, ini yang merangkai, kemudian ini finishing, kemudian yang menjual. Ada ya sekelompok komunitas teman-teman anak-anak muda yang kemudian menjual kerajinan bambu ini secara online. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan penjualannya, dia membuat sistem-sistem produksi seperti itu. Sehingga kita tidak terjebak pada kondisi masa lalu di mana pedagang itu selalu berebut pengrajin, karena tidak semua pengrajin bisa membuat produk-produk modern. Kalau yang tradisional semuanya bisa. Maka sistem produksi seperti itu kemudian menjadi solusi untuk memenuhi kapasitas produksi kerajinan bambu di Muntuk. Nah, itu yang kita lakukan dalam rangka peningkatan kapasitas. Lalu kita juga melakukan apa yang namanya inovasi produk. Jadi setiap kali kita di pasar itu selalu terjebak pada kondisi perang harga. Maka kemudian bentuk-bentuk produk baru itu selalu kita munculkan, baik hanya secara ukuran, baik secara bahan, baik secara bentuk. Misalnya secara bentuk kita lakukan benar-benar perubahan. Ini belum pernah ada, ini desain asli dari Bambu Tresno.
Ini tempat untuk teh, kopi kalau di hotel-hotel, di restoran seperti itu, atau snack seperti ini. Nah, ini dilakukan secara nyata oleh kita, oleh teman-teman. Itu kemudian agar kemudian kita tidak selalu terjebak pada perang harga yang produknya hanya itu, kemudian persaingan pasarnya ya murah-murahan. Nah, saling saling menekan harga. Kita tidak lakukan seperti itu. Nah, kemudian juga Bambu Terus juga melakukan perubahan yang agar benar-benar tampak nyata seperti hanya ini. Box hampers ini kan umumnya wajarnya ya seperti ini. Semua terlihat seperti bambu. Tapi secara desain dari zaman nenek moyang sampai sekarang secara image secara image ya sama bambu. Tapi kemudian kita rubah. Kita rubah menjadi seperti ini. Kita masukkan unsur-unsur modern yang mungkin kekinian, desain-desain yang sekarang baru up to date, kemudian kita masukkan menjadi bagian dari box hampers ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini memang produk ini eksklusif hanya Bambu Tresno yang punya. Sepertinya di tempat-tempat lain belum ada. Di Jawa Timur, di Jawa Barat belum ada. Mungkin ya baru Bambu Tresno yang punya. Ini karena ini termasuk produk hasil inovasi kita yang terbaru. Ini adalah box hampers yang kemudian bisa menghemat para pebisnis hampers yang kemudian mereka harus mendesain, membuat ngeprint sendiri dan lain sebagainya. Sudah kita bisa langsung seperti ini sehingga masukkan bahan-bahannya yang untuk hampers kemudian tutup, tinggal diisolasi, sudah jadi. Nah, kembali lagi teman-teman, halo teman-teman yang pengen mendapatkan produk gratis ini, yang pengen mendapatkan produk gratis silahkan komen di kolom komentar kata terakhir dari video ini, kemudian chat di nomor WA yang tertera dan tulis saya mau produk gratisnya ya. Oke. Teman-teman yang mau produk gratis dari Bambu Tresno sebagai hadiah persembahan cinta kita biar lebih dekat, itu kita akan berikan produk gratis buat teman-teman yang menuliskan, yang subscribe di video ini, kemudian tulis di kolom komentar kata terakhir dari video ini, lalu chat ke nomor WA tertera, bilang saya mau produk gratisnya. Itu perwujudan persembahan cinta dari Bambu Tresno untuk teman-teman. Nah, itu yang kita lakukan ya. Satu tadi kita membuat inovasi sistem produksinya, kemudian kita juga membuat inovasi produknya. Jadi secara bentuk juga secara image visual, secara visual benar-benar menjadi hal yang baru. Dan ini dua fungsi. Bisa sebagai box hampers, kemudian kalau ini kita lepas, terus ini kita gantung di tembok. Ini adalah wall decor dan ini bisa untuk tempat pernak-pernik yang lain. Ini juga bisa ditutupkan seperti ini kalau memang butuh ditutup seperti itu. Tapi kalau kemudian ini buat hiasan dinding ya bisa. Jadi satu produk tapi dua fungsi. Itu yang salah satu yang dilakukan oleh Bambu Tresno. Kemudian poinnya adalah kita dan teman-teman melakukan sistem pemasaran digital, online marketing. Jadi kebetulan memang gelombang baru ini teman-teman kita ini teman-teman baru yang sebenarnya memang semua orang bisa bikin kerajinan bambu, tapi tidak semua orang berminat untuk kerajinan bambu, tapi bisa. Nah, teman-teman baru seperti saya juga ini memang bukan murni pebisnis kerajinan bambu. Saya sendiri punya latar belakang sebagai sutradara film pendek dan penulis skenario film yang filmnya ada di YouTube. Nanti linknya juga tak tampilin di bawah juga nggak apa-apa. Dan tapi karena saya lahir di Pedukuhan Tangkil, Kelurahan Munduk, yang itu adalah pusat kerajinan bambu di Indonesia, di Yogyakarta, ya kita merasa punya tanggung jawab moral untuk kemudian bahwa kerajinan bambu ini bisa mensejahterakan masyarakat pengrajinnya. Maka kita tahu salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pemasaran digital. Nah, di proses pemasaran digital ini kebetulan kita mengawali itu pas pandemi, sehingga waktu itu kita mengalami lonjakan yang luar biasa. Jadi
kebutuhan akan produk-produk kerajinan bambu, kemasan-kemasan itu meningkat sangat drastis pada waktu pandemi karena orang tidak boleh keluar kemana-mana. Kemudian mereka untuk menyambung silaturahmi mereka memberikan bingkisan-bingkisan seperti wedding, itu orang tidak bisa boleh berkumpul sehingga mereka harus membuat oleh-oleh yang diberikan ke tamu-tamu itu yang lebih berkelas gitu. Maka kemudian wadah-wadah dari kerajinan bambu itu dibutuhkan sekali. Nah, kondisi sekarang itu tidak mungkin kita berdoa agar pandemi terjadi lagi, tetapi bahwa kebiasaan menggunakan bambu itu perlu kita upayakan. Karena apa? Karena bambu itu merupakan solusi di mana ketika kita mau melestarikan bumi, ya mengurangi produk plastik, ya kita harus beralih ke bambu. Kertas, bambu, boleh. Tapi kalau kertas itu biasa. Tapi ya bukan biasa, memang ekonomis juga. Tapi harganya juga tidak terlalu, ya cukup bersaing dengan bambu. Tapi kalau bambu itu jauh lebih bermartabat menurut saya. Karena apa? Di balik bambu tentu ada manusia pengrajin bambu. Jadi ada keberpihakan dari teman-teman ketika menggunakan bambu itu sebenarnya sedang membangun ekosistem kekuatan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kalau kita menggunakan, mohon maaf, produk-produk yang lain, plastik dan yang itu produk pabrikan, tentu yang dapat keuntungan adalah kapital-kapital besar. Kalau kita menggunakan produk dari bambu, yang dapat keuntungan adalah masyarakat di kelas bawah, yaitu masyarakat pengrajin bambu. Jadi menurut teman-teman sebaiknya seperti apa? Apakah sebaiknya kita sudah mulai menggunakan produk-produk kemasan dari bambu agar kemudian selain kita juga mendapatkan manfaat dari produknya, tapi kita juga mendapatkan nilai dari tindakan kita, yaitu membangun masyarakat pengrajin bambu yang sejahtera. Ingat bahwa semua tindakan tidak selalu dinilai secara ekonomis, tapi ada hal-hal di balik itu yang kemudian bisa justru membuat kita jauh lebih maju ke depannya. Seperti kata Tuhan, kalau kita memberikan, bersedekah, itu akan dilipatkan 10 kali lipat. Kalau kita kemudian membelanjakan uang kita untuk mengembangkan, untuk memberdayakan masyarakat pengrajin bambu, bukankah itu sesungguhnya kita sedang melakukan sedekah kepada masyarakat pengrajin bambu yang kemudian tidak membuat masyarakat itu menjadi peminta-minta, tetapi tetap bekerja. Itulah salah satu yang bisa kita katakan sebagai sedekah produktif, membangun ekosistem masyarakat pengrajin bambu yang sejahtera. Salam. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya